Halo Sobat KKN Desa Mekarmanik. Hari ini kita akan melakukan salah satu proses pembuatan kaskarati. Kali ini kita sedang berada di salah satu tempat pengolahan buah kopi di Desa Mekarmanik. Dan Desa Mekarmanik ini termasuk salah satu desa penghasil kopi. Dan belum banyak yang tahu kalau sebenarnya kulit buah kopi dari hasil penggilingan itu bisa dijadikan salah satu minuman yang bernama kaskarati. Seperti apa prosesnya? Hari ini kita akan melaksanakan proses sortir. Jadi langsung dilihat saja. Check it out. Oke, teman-teman. Sebelum kita melihat proses penyortiran, di sini ada alat untuk proses penggilingannya. Jadi sebelum kita giling, kita akan melaksanakan proses penyortiran. Dan teman-teman di dalam sedang melakukan proses penyortiran. Mari kita tengok. Halo teman-teman. Oke, jadi ini adalah proses penyortiran di mana kita hanya akan memilih kulit buah kopi yang berwarna merah saja. Dan teman-teman ini sedang melaksanakan proses penyortirannya sebelum nanti kita akan masuk ke proses pencucian. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, proses selanjutnya yaitu kita ke tahap proses pencucian. Jadi ini sedang tahap proses pencucian, di mana ketika proses pencucian ini harus dicuci sampai bersih sebelum dilakukan penggilingan. Dan nanti kita harus pisahkan. Nanti ketika di proses pencucian ini direndam dan nanti akan ada biji kopi atau buah kopi yang mengambang, dan itu disortir kembali ya. Itu disortir kembali karena kita hanya akan memakai yang tenggelam. Yang tenggelam ini artinya biji kopinya itu padat gitu teman-teman ya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses penggilingan. Proses penggilingan bertujuan untuk memisahkan antara kulit buah kopi dan juga biji kopinya, yang dimana nanti kita akan mengambil dari kulit buah kopinya yang selanjutnya kita akan proses menjadi kaskarati ke proses pengeringan. Oke teman-teman, setelah kita mengumpulkan bahan-bahan bahan baku dari kaskarati, hari ini kita akan melakukan pengeringan. Mari kita lihat gimana cara pengeringannya. Halo Mas Bintang. Halo. Nah teman-teman, jadi kita pengeringannya ini memakai ram ya teman-teman ya. Sebenarnya cara pengeringan ini bisa menggunakan apa ya, kalau bahasa Sundanya itu nyiru ya. Tapi kalau pakai nyiru itu dia akan lembab karena bawahnya juga tidak panas gitu ya. Tapi kalau ram ini ada lubang-lubang kecil, jadi nanti panas dari matahari itu kan nanti membuat tanah yang di bawah juga panas, dan pemanasannya itu akan merata atas bawah gitu ya. Ini cara pengeringannya bisa dilihat di sini teman-teman. Ini harus rata ya, jangan ada yang menumpuk-numpuk. Supaya apa? Supaya nantinya proses pengeringannya itu merata. Untuk pengeringan ini biasanya kalau misalkan lagi terik panas itu bisa kering antara 3-4 hari ya. Jadi setiap hari kita akan kita akan keringkan dari mulai pagi itu di waktu duha, dan akan kita ambil itu di waktu asar. Itu adalah merupakan metode syar'i. Oke teman-teman, untuk proses pengeringan seperti ini. Ditunggu sampai kering. Setelah kering, jadilah kaskaratinya. Terima kasih. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat hasil pengeringan kaskara kita yang sudah kita keringkan selama 3 hari. Dan ini kita lagi ada di proses pengemasan. Halo teman-teman semua. Kita lihat dari segi fisik sebentar ya teman-teman. Kita akan coba review terlebih dahulu. Ini dari segi tampilan, kaskarati yang telah kita buat ini, dia memiliki warna ini hitam sampai coklat tua ya teman-teman ya. Mungkin kita akan coba terlebih dahulu ya. Kita akan coba kunyah. Jadi ini bisa langsung dikonsumsi sebenarnya teman-teman, tidak harus diseduh terlebih dahulu. Jadi kita coba terlebih dahulu ya. Dari segi rasa ini aslinya dominan ya teman-teman ya. Dan kita ini termasuk berhasil karena tidak ada rasa pahit. Ini lebih dominannya ke asam. Selanjutnya mungkin kita akan coba ketika kita seduh, oke? Dan ini
proses pengemasan yang nantinya kita akan bagikan kepada warga setempat sini. Gimana proses selanjutnya? Kita lanjut. Kita akan seduh Kaskarati hasil KKN Desa Makarmani. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba untuk menyeduh dari hasil produksi Kaskara kita. Di sini saya sudah siapkan air panas tentunya buat menyeduh. Ada kaskaranya, ini sebenarnya tidak pakai takaran ya, ini bebas saja sesuai selera. Dan di sini saya juga menyiapkan gula. Ini untuk penambahan gula ini opsional ya teman-teman, jadi bisa ditambahkan ataupun enggak. Gula ini dia untuk mengeluarkan cita rasanya. Jadi untuk memancing cita rasanya kita akan coba buat tambahin gula. Kita langsung seduh aja. Nah setelah itu kita diamkan. Ini sedang proses ekstraksi ya namanya teman-teman. Dan kita akan coba aduk. Di sini warnanya sudah mulai berubah. Nah jadi ketika kita seduh, ini tampilannya sebenarnya tidak terlalu pekat ya hasil produksi kita. Memang terdapat beberapa faktor ketika kita membuat Kaskara ini, banyak faktor yang akan mempengaruhi warna, cita rasa dan yang lainnya. Tapi memang secara umum Kaskara ini memiliki rasanya itu asam ya, seperti asam Jawa. Dan kalau misalkan bagus dari produksinya, dia bisa menghasilkan aroma seperti kurma ya, seperti kurma. Jadi itu banyak sekali faktor yang mungkin di sesi selanjutnya kita akan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi teh Kaskara atau Kaskarati. Oke, ini dari segi warnanya bisa dilihat. Ini dari segi warnanya tidak terlalu pekat. Ini kita akan coba tambahkan gula supaya lebih mengeluarkan rasa asamnya ya, untuk memancing rasa asamnya. Tapi perlu diketahui teman-teman, untuk penambahan gulanya ini jangan terlalu banyak ya. Kita coba dikit aja. Oke, ini setengah sendok cukup lah. Habis itu kita aduk kembali supaya gulanya melarut ya tentunya ya. Ini masih panas ya, jadi saya belum berani untuk mencobanya. Nanti lidahnya melepuh kalau misalkan panas ya. Dan ciri-ciri kalau udah nyaman untuk diminum, tadi kita ini panaskan di sekitar 95 derajat ya. Nah ini sudah tidak ada asap, tapi ketika kita goyangkan ini masih ada asap keluar sedikit. Itu artinya ini udah nyaman untuk di lidah. Itu sedikit ilmu mungkin ya yang bisa diterapkan. Ini suhunya kalau misalkan sudah kayak gini, ini di sekitaran 75-78. Mari kita coba ya. Untuk rasanya nih seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, lebih dominan asam. Ini asamnya kuat banget. Kita coba lagi. Ini cocok untuk menemani di sore hari ya, sambil bengong gitu ya, sambil menikmati Kaskarati.